Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Herlina di my channel Herlina Miracle. Oke teman-teman semua, kali ini saya mau bercerita ya kejadian 2 minggu lalu yang sempat terjadi, yang saya alami, yaitu anak saya ya. Jadi ceritanya waktu itu pada hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021, kira-kira pukul setengah 3 sore. Jadi ceritanya teman-teman, pada hari Kamis tanggal 10 Juni itu saya rencananya mau mengantar anak-anak saya pergi ke undangan ulang tahun ya. Nah, nggak jauh dari rumah, kira-kira 50 meter aja udah sampai jalan kaki. Jadi pada waktu itu sebelum setengah 3 sore saya suruh anak saya yang paling tua itu mandi, tapi dia nggak mau, masih main-main game ya. Nah, karena dia belum mandi, saya suruh dia ke warung di seberang jalan untuk menukarkan uang 10.000, ditukarkan sama uang kecil ya, 2 ribuan begitu. Nah, jadi ketika itu tiba-tiba ada orang panggil, bu, itu adek katanya kecelakaan. Jadi saya kaget, sudah deg-degan ya, itu cemas, khawatir, nggak tahu mikir apa lagi. Jadi saya langsung cepat-cepat ke depan dengan pakaian masih pakai baju tidur karena memang saat itu mau siap-siap, jadi baru ini ya pakai bedak ini. Jadi saya langsung lari ke depan. Nah, setelah sampai di depan saya lihat anak saya udah diangkat mereka di pinggir di dekat warung sama tukang warungnya juga yang biasa dipanggil opa ya, oma. Mereka lihat dia masih sadar, dia duduk, dia menangis, dia bilang sakit sini, tulangnya di sini sama dada dan juga kaki bagian kiri, betisnya seperti ada tertusuk sesuatu begitu, jadi mengakibatkan luka robek sedikit. Nah, setelah itu saya cepat-cepat minta tolong mereka yang ada di tempat kejadian karena banyak orang juga di situ. Nah, kebetulan ada pickup warna hitam, saya minta tolong untuk mengantar ke puskesmas yang terdekat. Nah, setelah di puskesmas, setelah diperiksa, anak saya masih menangis-nangis segala macam ya. Dia bilang takut koma, takut tulangnya patah, takut nggak bisa berjalan. Jadi saya juga sebagai orang tua seperti rasa mau menangis, nggak bisa menangis ya, harus kuat lah di depan anak-anak. Jadi saya bilang jangan, tidak boleh bilang begitu, minta sama Tuhan supaya bisa sembuh. Nah, setelah diperiksa, perawat yang ada di puskesmas bilang nggak usah dijahit karena nanti ini adiknya teriak-teriak, bisa merontak begitu kan, kayak orang yang pegang. Nah, karena kecelakaan itu, saya bilang sama ini keluarga si penabrak, saya bilang saya maunya dibawa ke rumah sakit saja.
supaya diperiksa dengan lengkap apakah ada tulang yang patah atau bagaimana, takutnya terjadi ini ya di dalam atau bagaimana. Nah, terus setelah itu kami menuju ke rumah sakit, naik angkot ke rumah sakit ya, sekitar nggak sampai 30 menit udah sampai di rumah sakit. Dokter langsung periksa dan dia bilang, "Bu, ini lukanya dalam yang di kaki, jadi harus dijahit." Saya kaget ya, jadi bagaimana dok? Tadi di puskesmas bilang nggak perlu dijahit ya, cukup diberi obat saja supaya bisa sembuh begitu dengan banyak makan buah-buahan. Terus dokternya seperti kesal, dia bilang, "Ibu, yang lebih tinggi ini rumah sakit atau puskesmas?" Ya saya nggak bisa mengelak juga ya. Terus saya bilang, "Ya dok, lakukan saja yang terbaik buat anak saya. Kalau memang harus dijahit," ya dia bilang, "Ibu harus tanda tangan surat persetujuan." Karena saya juga takut anak saya kenapa-kenapa, saya nggak sempat baca surat persetujuannya apa, jadi langsung ditandatangani. Setelah itu di waktu ini mau dijahit kakinya, itu ada 4 orang yang pegang kakinya. Saya juga bingung, anak saya teriak-teriak kesakitan. Saya tanya sama dokter, "Dok, ini ada dikasih obat anti kram supaya nggak sakit begitu?" Dokter bilang ada. Yang saya bingung, kenapa ini anak teriak-teriak kesakitan ya. Dokternya sempat bilang begini, karena saya pegang-pegang handphone, dia bilang, "Ibu, nggak usah dipoto, nggak usah merekam." Jadi saya juga nggak kepikiran ya merekam diam-diam, jadi saya sempat foto diam-diam ya. Jadi ini ya fotonya teman-teman, saat dijahit itu memang dia teriak-teriak. Saya nggak berani juga untuk merekam, takutnya nanti pihak rumah sakit komplain atau marah, karena saya juga sudah menyetujui surat yang sudah ditandatangani tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus setelah itu anak saya dibawa untuk foto ronsen bagian bahu sebelah kanan, karena dia kesakitan di sini. Setelah itu dokter bilang, "Bu, ini sepertinya tulangnya patah." Aduh, saya shock dengarnya. Nih ya, bagaimana ini, shock ya, patah. Padahal hasilnya kan belum keluar, tapi dokter waktu itu udah bilang patah. Jadi saya seperti percaya nggak percaya, nggak tahu harus bagaimana. Selain ya bingung selain jaga anak saya waktu itu, saya menunggu proses pembayaran juga. Setelah pemeriksaan kan kakinya sempat juga disuntik anti tetanus ya, supaya nggak infeksi katanya. Nah, terus dokternya bilang, "Bu, oh ya, yang jaga ini dokternya masih muda ya teman-teman." Nah, dokter yang masih muda ini saya lupa namanya. Terus dia bilang, "Bu, ini bagaimana Bu? Apakah Ibu mau rawat inap atau rawat jalan?" Kalau rawat inap, dokter yang memeriksa ini nanti dokter bedah ya Bu, tapi nggak ada katanya. Sedangkan waktu itu kan hari Kamis ya teman-teman. Nah, dia bilang Kamis
Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari nggak ada dokternya, nanti jadwalnya ada hari Senin. Bagaimana Bu? Ya kalau rawat inap katanya ya mungkin cuma perawatan, kasih obat, tidur begitu kan, sambil menunggu. Terserah ibu lagi katanya. Jadi saya pikir ya daripada kita nunggu di rumah sakit nggak tahu bagaimana, saya juga waktu itu sementara memberikan ulangan kenaikan kelas kepada murid saya. Jadi saya pikir ini tugas bagaimana ya Tuhan, saya bagi waktu juga sama di keluarga saya di rumah. Nah saya minta ya sama suami saya bagaimana ini yang terbaik, berdoa ya. Suami saya bilang ya pulang saja dulu ya. Kami akhirnya memutuskan pulang ke rumah, nanti balik lagi hari Senin untuk periksa lagi ke dokter. Jadi teman-teman, setelah hari Kamis malam sekitar jam 7 sudah selesai semua pembayaran, administrasi dan obat-obatan juga, kami dibolehkan untuk pulang ke rumah, rawat jalan ya. Nah setelah sampai di rumah itu, satu malam itu anak saya kesakitan, seperti gelisah, tidur, nggak terlalu nyenyak. Terus saya bilang sama suami saya, didoakan dan digosok minyak urapan ya di bagian yang sakit di badannya dan di luka-lukanya juga. Nah kami percaya ya mujizat pasti terjadi, itu tulang yang patah digantikan dengan yang baru. Nah setelah itu pada besok pagi keluarga dari yang menabrak anak saya datang, orang tuanya mengajak damai secara kekeluargaan. Nah jadi kami juga menghargai niat baik mereka. Terus mereka sarankan untuk membawa anak saya ke tukang pijat yang ada di desa tetangga, nggak jauh juga ya tempatnya. Nah setelah kami berunding bersama suami juga izinkan ya boleh. Nah terus pertama kali dibawa ke tempat tukang pijat itu memang awalnya saya ragu ya, karena teman-teman saya bilang hati-hati katanya, lihat-lihat dulu tukang pijatnya supaya nggak menimbulkan akibat yang fatal nanti untuk anak saya ya, saya bilang. Nah setelah sampai di tukang pijat ini, ternyata tukang pijat itu seorang opa ya, udah 70-an juga mungkin usianya. Baik-baik, dia nggak terlalu kuat ya pijat bagaimana ya, cuma diusap atau begini. Nah saat diraba bagian sininya begini, anak saya menahan sakit ya, padahal cuma pelan begini ya. Katanya ini nggak patah, tapi cuma seperti kesorong sedikit aja tulangnya begitu. Nah waktu itu saya percaya ini mujizat Tuhan mungkin sudah terjadi ya, karena malam sebelumnya itu suami saya sudah oleskan minyak urapan ya, sudah didoakan. Nah saya percaya itu tulangnya sudah diganti ya, sudah bagus. Jadi tukang pijatnya bilang itu cuma seperti tersorong aja. Nah ini ya teman-teman fotonya pertama kali diurut atau dipijat. Nah terus opaknya bilang untung nggak terlambat ini, jadi masih bisa dibetulin katanya tulangnya semua. Nah ya saya percaya juga semua rencana Tuhan ya, ada maksud Tuhan juga semua ini dipertemukan sama opak tersebut.
diperkenankan Tuhan untuk menjadi saluran berkat, bisa untuk memijat anak saya. Nah, terus opaknya bilang sore nanti datang lagi, dan ini fotonya pijat yang kedua kali ya teman-teman, pada sore hari. Dan besoknya hari Sabtu juga foto yang ketiga kali, sama sore juga keempat kali. Dan yang kelima kali juga itu hari apa ya, kalau nggak salah hari Senin. Jadi 5 kali ya teman-teman, kalau nggak salah itu. Nah, jadi anak saya sudah merasa enakan, nanti katanya datang lagi minggu berikutnya, 1 kali 1 minggu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cerita saya. Saya sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan, anak saya masih selamat, masih dijaga dan dilindungi, tidak kenapa-kenapa. Yang tadinya dokter katakan patah, nah setelah kami pertama kali juga di rumah urapi dengan minyak urapan, digosok, dioles, dibawa ke tukang pijatnya bilang tulangnya tidak patah. Diurut berapa kali sudah baikan, dan dia sudah bisa mengangkat tangan, mengganti baju. Nah, pertama-tama nggak bisa. Nah, dan setelah juga saya ambil hasil ronsennya pada hari Kamis tanggal 14 kalau nggak salah itu. Memang ini ya hasilnya teman-teman. Nah, ini tulangnya seperti ada bengkok seperti ini, begini teman-teman. Nah, seperti bengkok sedikit. Jadi bukan patah. Kalau patah kan terlepas begini, tapi dia seperti bengkok saja sedikit begini tulangnya. Jadi ya sangat bersyukur ya, nggak kenapa-kenapa. Tapi ini juga jadi pelajaran buat kami sebagai orang tua ya teman-teman, karena juga kelalaian kami membiarkan juga menyuruh anak-anak menyeberang jalan. Nah, jadi buat kalian yang punya anak, jangan disuruh menyeberang jalan, tapi harus diawasi ya teman-teman. Karena kita tidak tahu kecelakaan itu bisa mengintai kita kapan saja. Dan ini ya teman-teman, saya share cerita saya biar bisa menjadi berkat juga buat teman-teman, bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa minta yang terbaik, Tuhan pasti jawab doa kita. Dan jangan pernah putus asa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton video saya. Dan yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, agar nggak ketinggalan lagi video-video saya berikutnya. Terima kasih semua, sampai jumpa, salam sehat selalu.